Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas yaitu waktu pelaksanaan sholat id. Menurut mayoritas ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali, waktu sholat id dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, matahari bergeser ke barat. Artinya ini ada di awal-awal duha, yaitu sekitar pukul 6:15 atau setengah 7, 6:30. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ibnu Umar yang sangat dikenal mencontoh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari mulai meninggi. Jadi para salaf terdahulu di sini ceritakan bahwa Nabi kemudian Ibnu Umar ini pergi menuju lapang untuk sholat id itu pada saat matahari sudah mulai meninggi, yaitu berarti mereka mengakhirkan waktu sholat id ini berada di sekitar 6:30 pagi. Tujuan mengapa sholat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih kurbannya, sedangkan sholat Idul Fitri agak diundur bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fitri. Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya mengenai bab zakat fitri. Kemudian selanjutnya tempat pelaksanaan sholat id. Tempat pelaksanaan sholat id lebih utama atau lebih afdol itu dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada uzur seperti hujan. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Ini ada di hadis riwayat Bukhari nomor 956. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa sholat id sebaiknya dilakukan di tanah lapang, dan ini lebih afdol atau lebih utama daripada melakukannya di masjid. Inilah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Mekah, maka sejak masa silam sholat id mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram. Selanjutnya yaitu tuntunan ketika hendak keluar melaksanakan sholat id. Jadi di sini ada beberapa sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan menjelang kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Pertama, dianjurkan mandi sebelum sholat. Ibnu Qayyim mengatakan terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Ibnu Umar yang dikenal sangat mencontoh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi pada hari Id sebelum berangkat sholat. Maka ini pun bisa kita lakukan meskipun kita sholatnya hanya di rumah. Yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan pakaiannya yang terbaik. Kemudian yang ketiga, makan sebelum menuju sholat id. Nah, ini khusus untuk sholat Idul Fitri ya. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat id. Baru beliau menyantap hasil kurbannya. Ini ada di hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaut mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hikmah dianjurkannya makan sebelum berangkat salat Idul Fitri adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Sedangkan untuk salat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu adalah agar daging kurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah sholat id. Jadi itulah esensinya mengapa pada saat kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu, yaitu untuk membedakan bahwa hari ini adalah sudah hari id, bahwa kita sudah meninggalkan Ramadan, kita sudah tidak berpuasa, maka seremonialnya dalam tanda kutip yaitu kita makan di pagi hari sebelum menuju ke lapang untuk sholat id. Hikmah. Kemudian yang keempat, bertakbir ketika hendak sholat id. Dalam satu riwayat disebutkan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri. Lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai salat hendak dilaksanakan. Ketika salat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Nah, jadi kita diperintahkan ketika sudah mulai masuk maghrib ya, buka puasa terakhir sudah mulai masuk maghrib atau isya, itu di malam harinya kita sudah diperintahkan untuk bertakbir sampai ke batas akhir untuk bertakbirnya, yaitu sesaat sebelum kita memulai sholat id. Dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berangkat sholat id, Idul Fitri dan Idul Adha bersama Al-Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali, Ja'far, Al-Hasan, Al-Husain, Usama bin Zaid, Zaid bin Haritsah, dan Aiman bin Umi Aiman. Mereka mengangkat suara membaca tahlil La ilaha illallah dan takbir Allahu Akbar. Jadi takbir dan tahlil ini diperintahkan untuk dijaharkan atau dikeraskan ya, agar semua orang mendengar dan memahami bahwa hari ini adalah hari raya umat Islam dan semua umat Islam seluruhnya bertakbir dan bergembira. Kemudian yang berikutnya akan dibahas yaitu tata cara takbir ketika hendak salat id ke lapangan. Disyariatkan dilakukan oleh setiap orang dengan menjaharkan, mengeraskan, tadi sudah dibahas ya, bacaan takbirnya juga harus dikeraskan agar terdengar. Ini berdasarkan kesepakatan 4 ulama mazhab. Di antara lafaz takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala pujian hanya untuknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa lafaz ini dinukil dari banyak sahabat. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa lafaz ini marfu, yaitu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekhul Islam juga menerangkan bahwa jika seorang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga diperbolehkan. Kemudian yang kelima, sunnahnya yaitu menyuruh wanita dan anak kecil berangkat untuk sholat id. Tadi sudah jelaskan hadisnya di awal tadi pembahasan, bahwa wanita maupun yang sudah beranjak dewasa maupun yang sedang haid untuk berangkat ke lapangan untuk menghadiri sholat id. Hanya saja perbedaannya, untuk wanita yang tidak berhalangan, yang tidak haid, itu diperintahkan untuk tetap sholat. Kemudian anak kecil sama seperti itu. Dan untuk wanita yang sedang haid berhalangan itu agak menjauh dari tempat sholat. Nah, kemudian yang keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat id, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Hadis riwayat Bukhari nomor 986. Kemudian yang ketujuh, dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat salat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat salat id dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Kemudian tidak ada salat sunnah qobliyah id dan ba'diyah id. Dari Ibnu Abbas, saya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar pada hari Idul Adha dan Idul Fitri, lalu beliau mengerjakan salat id 2 rakaat, namun beliau tidak mengerjakan salat qobliyah maupun ba'diyah id. Kemudian tidak ada azan dan iqamah ketika salat id. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku pernah melaksanakan salat id, Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekali atau 2 kali. Ketika itu tidak ada azan maupun iqamah. Ibnu Qayyim mengatakan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke tempat sholat, beliau pun mengerjakan sholat id tanpa ada azan dan iqamah. Juga ketika itu untuk menyeru jamaah tidak ada ucapan as-salatul jami'ah, yang termasuk ajaran Nabi adalah tidak melakukan hal-hal semacam tadi.
Jadi lafaz as-salatu jami'ah itu tidak ada.